Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Susan seperti biasa di channel Susan Xmark. Hari ini Susan lagi berada di kawasan Citra Raya dan rumah yang akan Susan review ini adalah klaster Lawson Park lagi. Kalau teman-teman yang mengikuti video Susan tentunya sudah lihat ya Lawson Park yang tahap 1. Nah, karena tahap 1 ini sudah sold out semua teman-teman. Jadi dari developer memasarkan untuk tahap keduanya dan tentunya dengan fasad yang berbeda. Buat teman-teman yang ketinggalan tahap satunya seperti apa, langsung aja lihat di channel YouTube-nya Susan ya, Susan Xmark tentunya. Oke, nah sekarang yang Susan akan review adalah tahap keduanya. Tahap kedua ini cuma ada 2 tipe, yaitu ada ukuran 5x15 dan 5x12. Dan yang Susan akan review ini adalah tipe 5x15 nya, jadi luas tanahnya 75 meter persegi dan luas bangunan 85 meter persegi. Oke, sekarang Susan akan mulai mereview dari area carport dulu. Ini adalah area carportnya, bisa berkapasitas 1 buah mobil. Dan tentunya di sebelah area carport ini ada area taman ya. Nah, di area taman ini juga sudah dilengkapi dengan ground tank. Jadi apa sih manfaat ground tank ini? Ini adalah tempat penyimpanan air. Jadi misalkan ada masalah dengan pump sehingga air tidak jalan, teman-teman udah tidak perlu khawatir lagi. Jadi sudah ada cadangan air. Oke, nah untuk pintunya juga masuknya dari samping ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk fasad depannya ya, menurut Susan ini kesan minimalisnya dapat, tropisnya juga dapat ya, dengan adanya aksen bermotif kayu di atas dan juga ada aksen seperti ini. Jadi ini adalah motif segitiga sih teman-teman, tapi disusun. Jadi ada lubang untuk sirkulasi juga nih. Nah, dengan adanya aksen seperti ini menambah kesan unik dari rumah ini juga. Dan juga satu lagi teman-teman bisa lihat di sini, ini ada jendela yang sangat besar dan full kaca. Nah, itu artinya apa teman-teman? Artinya untuk pencahayaan dan sirkulasi dari rumah ini tentunya sangat bagus. Kenapa? Pastinya tidak akan gelap dan teman-teman tidak perlu menyalakan lampu di siang hari karena sirkulasi cahaya sudah cukup ya. Nah, ditambah lagi teman-teman, kalau teman-teman yang sudah melihat video tahap 1, nah teman-teman lihat yang tahap 2, ada perbedaan layout yang sangat signifikan. Layout yang tahap 2 ini menurut Susan sangat unik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di videonya, nanti Susan akan review di bagian dalamnya. Seperti apa sih layoutnya? Yuk langsung ikutin video Susan ya. Kita masuk ke dalam rumahnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam rumahnya. Dan menurut Susan desain rumah ini sangat menarik ya, dengan ukuran rumah lebar 5. Kenapa? Karena rumah-rumah yang biasa Susan review pada umumnya tamannya ini berada di belakang rumah. Nah, berbeda dengan klaster ini ya, tamannya ada di samping rumah dan bisa kita manfaatkan nih teman-teman. Seperti apa? Yuk ikutin video ini ya. Oke, sekarang kita akan mulai mereview untuk bagian depannya. Bagian depannya ini sudah dikasih keramik HT ukuran 60x60 ya. Ukurannya kurang lebih, totalnya ada kurang lebih 2,5 meter. Nah, area ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai area untuk menerima tamu yang mungkin nggak terlalu dekat atau nggak terlalu kenal. Jadi bayangkan teman-teman, rumah lebar 5 bisa ada privasinya loh. Oke, sekarang kita akan masuk. Ini adalah area tamannya. Nah, area taman ini karena ini rumah contoh didesain seperti ini, tapi kalau nanti pembelian rumah di unit ini dapatnya hanya tanah kosong aja. Jadi tanah kosong ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menambah bangunan yang mungkin bisa untuk memperluas area ruangan ini jadi lebih luas, jadi bisa dijadikan ruang tamu ya, atau mungkin teman-teman bisa tetap manfaatkan sebagai area taman, atau mungkin mau nambah kolam ikan kecil masih muat ya. Dan juga area taman ini sudah tertutup dengan skylight seperti ini menggunakan kaca tempered glass. Nah, tadi Susan bicara
area ini bisa kita gunakan sebagai area untuk menerima tamu yang mungkin kurang kenal ya. Kalau tamu kita mau ke toilet bagaimana? Tidak perlu khawatir teman-teman. Jadi di area belakang ini sudah disediakan satu buah toilet yang bisa diakses lewat dua pintu, yaitu pintu dari sini dan pintu dari ruangan dalam. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ya, di ruangan dalam berarti sudah ada privasinya nih, ada ruang keluarga, ruang makan, dapur ya. Dan untuk ke ruangan dalam kita hanya perlu melewatin pintu geser aja. Jadi cuma dipisahkan oleh pintu geser ini saja. So, teman-teman bisa bayangkan untuk pencahayaan dan sirkulasi dari rumah ini tentunya sangat bagus. Karena kenapa? Cahaya dari skylight ini bisa masuk ke dalam rumah. Jadi kita siang hari kita tidak perlu menyalakan lampu dan itu tentunya akan banyak menghemat listrik. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam rumahnya ya. Teman-teman, sekarang Susan sudah masuk ke dalam rumahnya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, rumah ini tidak banyak sekat, jadi terkesan lebih lega dan lebih luas. Walaupun ini rumah cuma lebar 5. Ya, teman-teman. Oke, sekarang Susan akan mereview untuk rumahnya. Oke. Ini sekarang Susan ada di area ruang keluarga yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan sebagai area ruang tamu juga. Tapi kalau menurut Susan pribadi lebih enak ini dijadikan ruang keluarga dan ruang tamunya dipindahkan di samping ya, yang tadi Susan review. Oke, nah dari ruang keluarga ini cukup lega menurut Susan ya. Untuk ukuran rumah lebar 5. Dari area ruang keluarga ini ada area ruang makan tentunya teman-teman. Nah, di rumah contoh ini didesain dengan menggunakan 4 tempat duduk saja. Tapi kalau teman-teman merasa ini kurang, menurut Susan dengan space yang ada masih bisa ditambahkan 2 bangku lagi. Jadi bisa berkapasitas 6 buah bangku ya. Oke. Nah, dari area ruang makan, tentunya sekarang Susan akan mengajak teman-teman untuk melihat area dapur. Nah, untuk ke area dapur, teman-teman, dipisahkan oleh pintu geser seperti ini. Ya, jadi ini teman-teman bisa manfaatkan untuk sebagai pembatas antara ruang makan dan dapur. Dapurnya juga sudah didesain menggunakan letter L, jadi cukup luas dan lega menurut Susan untuk desain rumah lebar 5. Dan dari area dapur ini juga ada akses untuk area ke toilet. Ya, oke. Teman-teman, sekarang Susan sudah selesai mereview di lantai 1. Tentunya teman-teman ikutin terus video ini karena setelah ini Susan akan mereview untuk lantai 2-nya. Tentunya sebelum kita ke lantai 2, Susan akan memperlihatkan detail layout dari lantai 1 ini seperti apa. So, ikutin terus video ini ya.
Oke teman-teman, sekarang Susan sudah berada di lantai 2-nya. Lantai 2 ini begitu kita naik tangga, kita sudah langsung menemukan koridor seperti ini. Nah, ini memang sudah tidak ada space lagi untuk mungkin area ruang keluarga di lantai 2, karena di lantai 2 ini langsung terdiri dari 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan juga begitu kita naik tangga, sudah disediakan satu area yang bisa untuk outdoor AC atau untuk area jemur. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi kalau sebelum rumah ini saya mesti jemur pakaian di mana ya, atau outdoor AC-nya saya taruh di mana ya. Nah, ini sudah disediakan di lantai 2 ini, oke. Nah, ini adalah area kamar anak. Jadi di posisi kanannya Susan ini bersebelahan langsung, ini adalah kamar anak. Nah, dari kamar anak ini sekarang kita akan melihat ini adalah area kamar mandi. Oke, nah di belakang Susan tentunya adalah kamar utama. Jadi teman-teman, supaya lebih enak, lebih detail, yuk langsung aja kita ikutin video di lantai 2 ini seperti apa ya. Jadi teman-teman stay tune terus, ikutin video ini terus ya. Oke teman-teman, kalau tadi Susan sudah mereview untuk yang tipe 5x15-nya, sekarang yang akan Susan review adalah tipe kecilnya, yaitu 5x12, yaitu luas tanahnya 60 meter persegi dan luas bangunan 63 meter persegi. Seperti apa sih layout rumahnya? Layoutnya pada dasarnya sama dengan yang ukuran 5x15 ya. Cuma memang karena ini lebih pendek, pasti ruangannya di dalamnya juga pasti lebih kecil. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ya. Oke, nah secara tampak depan teman-teman bisa lihat ya, ini Susan langsung memang ambil 2 rumah contoh. Jadi teman-teman bisa lihat tidak ada perubahan yang signifikan atau perbedaan yang signifikan ya. Overall sama ya. Nah, memang karena lebarnya juga sama, lebar 5. Oke, secara untuk ukuran carport juga sama ya, berkapasitas 1 buah mobil. Dan juga ini juga sudah mendapatkan ground tank ya. Posisinya di sini ada ground tanknya. Oke, secara fasad rumah semuanya sama. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja untuk melihat rumahnya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian utama dari rumah ini, begitu masuk pintu masuk kita sudah disambut dengan ruangan seperti ini. Jadi ini ada
ruangan yang sudah dikeramik kurang lebih 2,5 meter kurang lebih ya teman-teman ya, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menaruh bangku di sini. Jadi mungkin bisa kita pakai untuk menerima tamu yang tidak begitu dekat. Ya, nah ada space tanah kosong seperti ini karena ini berhubung ini adalah rumah contoh didesain seperti ini. Tapi nanti pada saat real penjualan rumah ini desainnya tidak seperti ini teman-teman, hanya berupa tanah kosong aja. Nah, tanah kosong ini teman-teman bisa manfaatkan ya, mau menambah bangunan atau tetap mau dijadikan taman itu tidak masalah. Oke, nah dan juga ini ada akses turun tangga langsung ke area kamar mandi. Nah, area kamar mandi ini bisa diakses lewat sini ataupun lewat ruang utamanya ya, teman-teman ya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lihat untuk ruangan utamanya di dalamnya seperti apa. Teman-teman, sekarang Susan sudah masuk ke dalam rumahnya ya. Menurut Susan ini penataannya sungguh minimalis ya, cocok untuk anak milenial zaman sekarang ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini adalah area ruang keluarga atau mungkin mau dijadikan ruang tamu boleh, tapi menurut Susan tetap lebih cocok untuk untuk ruang keluarga ya, karena mungkin ruang tamu kita bisa alihkan ke ruangan yang ada di sebelah. Nah, ini dari ruang keluarga ini kita bisa melihat ini ada area ruang makan, yang mana menurut Susan ini space-nya udah mentok ya, jadi memang hanya bisa memuat kurang lebih 4 kursi saja ya. Dan untuk area dapurnya seperti ini teman-teman bisa lihat, jadi kitchen-nya ini letternya letter I ya, lurus ya, jadi bukan letter L. Memang konsepnya memang minimalis ya. Dan juga di lantai 1 ini juga tidak ada kamar. Dan bagaimana dengan kamar mandi? Tentu saja ada. Jadi kalau kamar mandi di lantai 1 ini ada satu yang bisa diakses dari ruangan ini ataupun dari ruangan yang di depan yang ada tamannya ya. Jadi tinggal lewat pintu geser yang di samping aja, di samping sisi kiri Susan. Oke, nah sekarang kita langsung aja lihat ke lantai 2 yuk. Oke teman-teman, sekarang Susan sudah berada di lantai 2 ya. Di lantai 2 ini terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah memang ya kita bisa lihat ya, ini benar-benar minimalis ya, karena memang ukurannya cuma 5x12. Nah di sisi kanan Susan di sini, ini adalah area kamar mandi dan juga sudah ada wastafel seperti ini ya. Nah tapi kaca dan lemarinya ini opsional ya. Oke. Nah kita mundur lagi, ini sisi kanan Susan lagi, ini ada kamar utama yang tentunya view-nya langsung menghadap ke depan rumah. Nah yang di belakang Susan ini adalah kamar anak dan juga memang sudah dilengkapi dengan jendela yang langsung menghadap ke depan rumah. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu lebih detail mengenai layout rumah ini, saksikan video ini sampai selesai ya.
teman-teman setelah melihat layout detail dari rumah ini? Cukup menarik ya teman-teman ya. So, buat teman-teman yang penasaran, ingin tahu informasi lebih lanjut, atau ingin janjian survei untuk lihat rumah contohnya, jangan ragu-ragu, langsung hubungin Susan ya di nomor telepon yang tertera ya. Oke, thank you, bye.